Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang merupakan bagian dari pembahasan besar kita, misteri kematian. Kalau pada kesempatan yang telah lalu kita telah bahas tanda-tanda hari kiamat kecil, yang terakhir adalah wanita yang berpakaian akan tetapi seperti telanjang, maka pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pada tanda-tanda kiamat kecil yang lain. Thauban radhiyallahu anhu, beliau mendengar hadis dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalahu ala qas'atiha. Faqala qail, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum kal ghusa usail la yanza'anallahu min suduri aduwikum mahabbata minkum wa fi qulubikum alwahan. Faqala qail, wa ma wahan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa qarihatul maut. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai ke sahabat Thauban, dan Thauban adalah salah seorang di antara pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, pada suatu waktu, pada suatu saat, manusia, umat-umat akan mengelilingi kalian seperti orang-orang yang mengelilingi bejana makanan. Ada salah seorang di antara para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah karena pada saat itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian sangat banyak. Akan tetapi jumlah kalian yang sangat banyak tersebut seperti buih di lautan. Allah Subhanahu wa taala angkat dari dalam hati kalian perasaan taat, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati musuh-musuh kalian rasa permusuhan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kalian perasaan wahan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan? Maka beliau menjawab, wahan adalah cinta kepada dunia dan takut kematian. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang agung
yang sering sekali kita dengar. Hadis ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sabdakan 1500 tahun yang lalu nampaknya terbukti pada hari-hari belakangan ini. Para ulama semisal Imam Al-Munziri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib memasukkan hadis ini ke dalam bab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana ulama-ulama yang lain, mereka berdalil dengan hadis ini dan menjadikan hadis ini sebagai salah satu hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kita cermati hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, yusiku antada'a alaikumul umam. Manusia, umat-umat akan berkumpul mengelilingi kalian dari berbagai macam arah. Seperti orang-orang berkumpul menghadapi bejana yang penuh dengan hidangan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama ketika menjelaskan potongan hadis tadi, mereka mengatakan begitulah keadaan negeri-negeri kaum muslimin. Negeri-negeri kaum muslimin penuh dengan berbagai macam sumber daya. Dan itu terbukti. Negeri-negeri kaum muslimin penuh dengan berbagai macam sumber daya. Hutan, barang tambang, pertanian, dan segala macam. Ketika Rasulullah SAW mengumpamakan kaum muslimin bagaikan hidangan yang berada di atas bejana, maka memang seperti itu keadaan negeri-negeri kaum muslimin. Anda cermati negeri-negeri kaum muslimin. Apa yang tidak mereka miliki? Emas mereka memilikinya. Perak sedemikian. Minyak jangan Anda tanya. Nikel dan yang selainnya banyak. Belum lagi sumber daya berupa air, berupa sinar matahari. Sinar matahari itu sumber daya, bisa dikonversi menjadi energi. Tanah yang subur, jumlah penduduk yang banyak, sumber daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang sedemikian besar. Kalau kemudian kita lihat negara-negara lain, semisal Belanda, apa yang mereka punya? Jangan jauh-jauh ke Belanda, Singapura, apa yang mereka punya? Daerah yang tidak lebih besar daripada Jabodetabek. Apa yang mereka punya? Apa yang dipunya oleh negara-negara tersebut? Hutan tidak ada. Sinar matahari yang dengan sebab itu bisa dikonversi menjadi energi tidak ada dalam jangka waktu sekian lama. Andai kata ada pun tidak terik. Sehingga agak sulit yang namanya proses fotosintesis. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa kemudian negara-negara tersebut dari segi keduniaan maju? Lalu kenapa negara-negara Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kelebihan, keadaannya seperti yang kita lihat pada hari ini? Rasul mengatakan, pada suatu saat kalian akan dikerubungi oleh umat-umat. Dan itu betul jemaah.
kaum muslimin nampaknya semakin lama akan berdiri sendiri. Tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bagi kaum muslimin. Adapun Yahudi, Nasrani, terkadang mereka bersekutu. Terkadang dengan sebab sesuatu dan lain hal, mereka bercerai. Coba Anda lihat di benua Asia kecil, India. India itu dikatakan sebagai Asia kecil. Ketika kemudian terjadi satu dan lain hal, orang Hindu, orang Sikh, dan yang lainnya bersatu padu memusuhi kaum muslimin yang ada di sana. Walaupun secara realitas orang Hindu, orang Buddha, orang Sikh memang juga mereka tidak akur. Tetapi entah kenapa ketika berhadapan dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin berdiri sendiri. Dan itu tampak di mana-mana. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, alaikum yusiku antada'a alaikumul umam, itu betul sekali. Kaum muslimin dikerubuti oleh sekian banyak umat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Sahabat tersebut mengatakan, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ketika kita dijadikan ajang rebutan, apakah itu karena jumlah kita sedikit? Biasanya yang diperebutkan itu sesuatu yang sedikit, tidak memiliki kekuatan. Biasanya seperti itu. Apakah karena pada saat itu jumlah kita sedikit? Rasul mengatakan tidak, jumlah kalian pada saat itu sungguh sangat banyak. Kaum muslimin pada hari ini mungkin telah lebih dari 2 miliar jumlahnya. 2 miliar. Memang pada hari ini agama Islam menjadi agama yang ketiga terbesar di muka bumi pada hari ini. Tapi tren nampaknya semakin lama semakin banyak jumlahnya kaum muslimin. Tetapi meningkatnya jumlah kaum muslimin tersebut tidak menjadikan mereka bertambah kuat. Mari kita flashback kilas ke belakang. Rasulullah dan para sahabat pada saat perang Badar jumlah mereka tidak melebihi 320 orang. Yang mereka hadapi orang-orang kafir musyrikin Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang. 1.000 orang kafir Quraisy itu yang berperang pada saat perang Badar. Di negeri Mekah masih tersisa banyak dari jumlah mereka. Lalu selain orang kafir Quraisy, orang Nasrani yang hidup pada saat itu, orang Yahudi yang hidup pada saat itu, orang Hindu, orang Buddha yang hidup pada saat itu, jumlahnya berapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang ingin saya katakan pada saat itu kaum muslimin yang laki-lakinya tidak lebih dari 320 orang mengikuti perang Badar. Tapi apakah mereka kemudian terkalahkan atau bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan? Bagaimana lagi dengan perang-perang yang berikutnya? Perang Qadisiyah. Jumlah kaum muslimin 10.000. Banyak sekali. Ketika mengepung benteng Qadisiyah, jumlah kaum muslimin 10.000. Banyak sekali. Tapi berapa yang dikepung oleh kaum muslimin pada saat itu? 200.000 orang. 10.000 yang mengepung. Bayangkan, 10.000 mengepung 200.000 orang. Jadi kalau mau dibayangkan ada 10.000 orang Islam mengepung benteng Qadisiyah yang di dalamnya ada 200.000 orang.
Jadi 10.000 itu menjadikan 200.000 itu sebagai hidangan. Ini kalau kita flashback. Tapi sekarang jumlah kaum muslimin banyak, 2 miliar lebih. Tapi bukan kita menjadikan mereka sebagai hidangan, tetapi sekarang kita yang dijadikan oleh mereka hidangan dan santapan. Terbalik. Bukan karena jumlah kita sedikit, jumlahnya banyak. Kalau pada saat 10.000 orang bisa menjadikan 200.000 orang sebagai santapan, harusnya 2 miliar lebih mampu. Tapi kok tidak? Apa sebabnya? Rasulullah SAW adalah sosok pendidik yang sangat andal. Beliau langsung menyebutkan apa sebab-sebabnya. Tapi sebelum beliau menyebutkan sebab-sebabnya, beliau memberikan satu lagi perumpamaan. Walakinnakum katsirun kal ghuzaa'us sail. Kalian itu banyak sekali. Akan tetapi jumlah kalian yang banyak tersebut seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tetapi tidak saling menguatkan. Coba Anda lihat buih yang jumlahnya sedemikian banyak. Apakah itu membawa pengaruh atas kekuatan mereka? Tidak ada pengaruhnya satu buih atau 100 buih bergabung. Beda dengan 1 lidi dengan 100 lidi bergabung. 1 lidi lemah, 100 lidi kuat. Lalu mengapa Rasulullah SAW tidak mengumpamakan kaum muslimin yang banyak itu seperti lidi? Ustaz, di sana nggak ada lidi. Kata siapa? Pohon kurma dengan pohon kelapa, dengan pohon salak, itu masih satu familia. Kalau kita belajar biologi, ada familia, ada genus, ada spesies. Betul? Yang paling atas kan, nggak ingat ya pelajaran biologi dulu ya? Nggak ingat. Yang paling atas kan ada ordo animale sama plantae. Nah, plantae ini tumbuhan, betul, turun ke bawah, maka di sana ada familia, genus, spesies. Jadi yang ingin saya katakan kepada Anda, pohon kurma itu satu familia dengan pohon salak dengan pohon kelapa, yakni ada lidinya. Lidi kira-kira dari mana? Bukankah dari pohon kelapa aren? Artinya pohon kurma pun ada lidinya. Sebagaimana pohon kelapa daunnya bisa dianyam, begitu juga pohon kurma daunnya bisa dianyam menjadi tikar dan seterusnya. Bahkan kalau Anda lihat nampaknya mirip ini antara pohon kelapa, pohon kurma dengan pohon salak. Nampak ya mirip, lihat. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak mengumpamakan kaum muslimin dengan lidi, karena memang kita bukan lidi yang satu lemah kalau berkumpul kuat. Kita satu lemah, berkumpul pun sama-sama lemahnya. Ini kaum muslimin akhir zaman, seperti pada hari-hari ini. Kaum muslimin akhir zaman seperti hari-hari ini, itu kata baginda Rasulullah SAW seperti buih di lautan. 1 lemah, 10 lemah, 100 lemah, 1000 lemah. Tidak saling menguatkan buih yang satu dengan buih yang lain. Berbeda dengan lidi, mereka saling menguatkan.
Maka ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, itu betul-betul sangat indah. Kalian seperti buih di lautan. Hilang, tidak ada bekasnya, tidak saling menguatkan. Kalau lidi dipatahkan, lidi satu dipatahkan masih ada bekas. Kalau buih satu dipecahkan, kemana wujudnya setelah itu? Hilang, tidak ada bekas, lemah. Baginda Rasulullah SAW sosok pengajar yang sangat baik. Sebelum ditanya, beliau menyebutkan sebab-sebab kaum muslimin bisa terpuruk seperti ini. Jadi ini sudah barang tentu hadis Rasul ini sangat tidak tepat kalau kemudian kita katakan inilah yang terjadi pada para sahabat. Enggak, sahabat jumlahnya sedikit dibanding umat-umat. Tapi sekarang kaum muslimin jumlahnya banyak dibanding selain mereka. Rasul mengatakan di antara sebab-sebabnya yang beliau sampaikan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala angkat dari dalam hati kalian rasa kecintaan dan ketaatan. Betul jemaah. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala pada diri kaum muslimin itu sesuatu yang sangat langka. Kaum muslimin, seorang muslim mencintai muslim yang lain karena Allah itu sesuatu yang sangat langka dan menjadi bertambah langka. Persatuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas akidah tauhid. Persatuannya karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau persatuannya di atas akidah tauhid karena Allah dan karena Rasulnya, memang Allah dan Rasulnya berbilang. Sehingga bisa muncul konflik kepentingan. Sengaja saya beri jeda supaya Anda bisa merenungi. Kalau persatuannya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya, karena agama Islam, karena Al-Quran, karena kalimat tauhid syahadat, karena itu persatuannya, maka apakah bisa berbilang? Karena persatuannya bukan karena itu, maka jadi berbilang. Bersatu karena sebab A, bersatu karena sebab B, bersatu karena sebab C. Yang bersatu karena sebab A selesai misinya, berpecah lagi. Maka rasa persatuan karena Allah Subhanahu wa taala dan saling mencintai karena Allah pada hari-hari ini semakin jarang dan nampaknya semakin langka. Belum lagi kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni apa? Allah Subhanahu wa taala angkat ketaatan pada diri-diri kaum muslimin. Betul kaum muslimin banyak hari ini jumlahnya. Tetapi kalau kemudian kita mau insaf, mau sadar sebagai suatu otokritik bagi kaum muslimin itu sendiri, maka dari kaum muslimin yang jumlahnya banyak, anggaplah di Indonesia ini 200 juta, ada berapa persen sih yang menegakkan sholat 5 waktu? Ada berapa persen dari yang menegakkan sholat 5 waktu itu misalnya berjamaah tepat waktu di awal waktu di masjid? Lalu dari kaum muslimin yang jumlahnya sekian banyak ini, berapa persen sih yang bisa membaca Al-Quran? Bukankah kalau kemudian kita buka sensus tentang melek huruf Al-Quran, jumlah kaum muslimin Indonesia yang 200 juta lebih ini,
kabarnya 76% belum mampu membaca Al-Quran. Ini perkara serius jemaah. Ini perkara serius. 200 juta kaum muslimin, anggaplah 200 juta. Maka kalau kemudian sampai 50%-nya belum melek huruf Al-Quran itu bagaimana? Ini permasalahan serius. Ketaatan nampaknya semakin jauh. Orang-orang yang berusaha taat dicemooh. Ketaatan yang hakiki dibelokkan, dicampuri dengan sesuatu yang itu bukan ketaatan. Ketaatan yang hakiki dicampur, dibelokkan dengan sesuatu yang bukan ketaatan. Maka hal yang menyebabkan kemudian ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala angkat rasa cinta pada diri kaum muslimin. Mungkin datang suatu pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala angkat rasa saling cinta di antara kaum muslimin? Maka untuk menjawab pertanyaan ini harus kita memiliki suatu prinsip. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menzolimi seorang muslim dan kaum muslimin. Hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan dengan sebab kesalahan mereka sendiri. Zaharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana di daratan dan di lautan. Sebabnya apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip iseng ingin menzolimi hambanya, menyiksa hambanya? Enggak, disebutkan itu karena dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala angkat rasa cinta pada diri kaum muslimin kepada muslim yang lain, ini pasti ada sesuatu yang salah pada tubuh kaum muslimin itu sendiri. Pasti. Ini pembahasannya pembahasan yang lain. Kemudian bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati-hati musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa permusuhan terhadap kaum muslimin. Ini Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya. Diangkat ketaatan sebagaimana diangkat rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir rasa memusuhi kaum muslimin. Jemaah, Rabb kita itu tersifati dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Dia Maha mengetahui isi hati makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala telah bongkar dan informasikan kepada kita hati-hati orang-orang kafir itu terhadap kita, apakah mencintai atau memusuhi. Rasul sebutkan di dalam hadis ini bahwasanya orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati mereka memusuhi kaum muslimin. Maka jangan sampai kemudian, ini kan kalau mau kita jadikan sebagai suatu cermin atas diri kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita mencintai seseorang yang telah Allah dan Rasulnya kabarkan membenci kita, yakni orang-orang kafir, dan bersamaan dengan itu kita membenci
orang-orang yang seharusnya kita cintai, yakni merekalah kaum muslimin. Bukankah tampaknya fenomena-fenomena yang model-modelnya seperti ini sudah ada belakangan ini? Terhadap kaum muslimin, na'udzubillah min zalik, kasar, bengis, memusuhi. Ada orang kafir, bahkan pemuka kekafiran muncul di negara ini disambut dengan kebaikan, dengan penuh tawa, dengan na'udzubillah min zalik. Di mana wala dan baroknya? Padahal ikatan iman yang paling kuat, kata baginda Rasulullah SAW, hubbu fillah wal bukhlu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka terhadap kaum muslimin seharusnya kita saling mencintai. Adapun terhadap orang-orang yang membenci kita, lalu kenapa kemudian sebagian orang malah mencintainya? Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati orang-orang kafir tersebut rasa memusuhi terhadap kaum muslimin. Dan Rasul sebutkan sudah 3 tadi. Allah angkat ketaatan, Allah angkat rasa saling cinta di dalam hati-hati kaum muslimin, Allah masukkan rasa permusuhan di dalam hati musuh-musuh kaum muslimin, dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Para sahabat bertanya, wahan itu apa ya Rasulullah? Ini suatu faedah yang sangat besar. Para sahabat, orang Arab tulen. Mereka kalau tidak muhajirin, ansor. Yang fasih berbahasa Arab. Tapi pengetahuan terhadap bahasa Arab tidaklah kemudian bersamaan dengan itu menunjukkan seluruh makna dari kata-kata bahasa Arab mereka ketahui. Yang ingin saya katakan begini, ada sebagian orang yang bermodal pengetahuan bahasa Arab, kemudian berani berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala kesana kesini. Padahal pengetahuan tentang bahasa Arab di satu sisi adalah hal yang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya yang menunjang pemahaman seseorang terhadap agama dengan pemahaman yang benar. Kalau kemudian mahir berbahasa Arab itu menunjukkan pasti dia berada di atas kebenaran, lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tersesat? Yang ingin saya katakan sekali lagi, bahwasanya tidak cukup seseorang mengetahui makna-makna dari perkataan bahasa Arab. Bersamaan dengan itu dia harus setelah mengetahui makna-maknanya, memahami kemudian konsekuensi dari makna-makna tersebut. Para sahabat ketika mendengar kata-kata wahan, wahan itu kata-kata bahasa Arab. Dan mereka adalah orang Arab. Tetapi di atas kefasihan mereka berbicara bahasa Arab, kata wahan itu mereka tidak ketahui maknanya. Padahal mereka adalah orang yang fasih di dalam berbahasa Arab. Maka sebagian di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan itu apa? Maka Rasul mengatakan wahan itu adalah hubbud dunya wa karihiyatul maut. Wahan itu adalah 2 sifat. Yang pertama hubbud dunya dan yang kedua karihiyatul maut. Cinta dunia dan membenci kematian.
Kalau dua sifat ini telah ada pada seorang muslim, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, maka telah sempurna keburukannya. Selesai sudah. Puncak keburukan ada pada diri seorang muslim, na'udzubillah min zalik, apabila pada dirinya terdapat dua sifat ini. Cinta kepada dunia dan takut mati. Imam Ibnu Hajar berbicara panjang terkait dengan lafaz ini. Hati manusia itu satu. Mana yang mendominasi di dalam hatinya perasaan cinta, maka cinta kepada sesuatu yang lain akan semakin mengecil bahkan hilang. Makanya orang yang mabuk cinta, dia ingatnya mau tidur ingat kamu. Mau apa lagi? Makan. Mau minum. Karena sudah mabuk cinta dia. Tidak ada ingatannya kecuali hanya kamu, orang itu saja. Hati kita itu satu, bejana. Ketika kemudian kecintaan terhadap sesuatu bertambah besar, maka kecintaan terhadap yang lain berkurang, bahkan bisa menghilang. Kalau seseorang sangat cinta kepada dunia, maka melazimkan kecintaannya kepada akhirat itu mengecil. Kalau seseorang sangat cinta kepada dunia, maka melazimkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mengecil. Padahal azan, kita azan terus. Hati manusia itu satu. Hal yang mendominasi di dalam hati manusia, maka melazimkan hal yang lain akan mengecil, na'udzubillah min zalik, akan menghilang. Kalau kecintaan terhadap dunia semakin lama semakin bertambah besar dengan sebab tidak diobati, karena memang bisa mengurangi dan menghilangkan kecintaan terhadap dunia. Akan tetapi apabila kecintaan terhadap dunia semakin lama semakin membesar karena tidak berusaha untuk diobati, maka melazimkan kecintaan terhadap sesuatu yang lain berkurang, bahkan bisa jadi menghilang. Ketika seorang muslim, na'udzubillah min zalik, cinta kepada dunia dan bertambah rasa cintanya tersebut, maka kemudian kecintaannya kepada akhirat akan semakin mengecil. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengecil. Kalau kemudian seorang muslim, na'udzubillah min zalik, hatinya dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia secara total, lalu di mana letak dan dia tempatkan rasa cintanya kepada Allah di dalam hatinya? Padahal disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika mensifati orang-orang mukmin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala tidak katakan berapa besarnya, tetapi amat sangat, yang menunjukkan proses itu berkelanjutan, tidak ada ujungnya. Kalau dikatakan adapun orang-orang muslim cintanya kepada Allah 100, maka setelah itu mungkin ada 101. Tetapi lafadznya allazina amanu asyaddu hubbalillah, asyad, sangat teramat besar. Ketika sudah sampai titik tersebut, itu udah gak besar lagi. Yang lebih besar yang di atasnya. Betul enggak? Bisa dipahami nih kalimat ini? Ketika sudah sampai titik tersebut, kita di sini nih, oh itu besar. Kita sudah sampai titik itu gak besar lagi. Yang besar di mana? Yang setelahnya.
Makanya proses kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu tidak berakhir, terus bisa ditambah. Belum lagi kalau kemudian rasa cinta kepada dunia diramu, dicampur dengan takut mati. Selesai. Adapun seorang muslim sangat berharap untuk berjumpa dengan Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Sangat berharap. Berjumpa dengan Rabb Tabaraka wa Ta'ala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemudian Usaid bin Hudair ketika perang Khandaq, dia ditanya oleh salah seorang di antara para sahabat, apa yang menyebabkan engkau berperang seperti ini? Kata Usaid bin Hudair, dikabarkan tentang nikmatnya surga. Dan di dalamnya ada Rasulullah. Cukup kan itu alasannya? Dikabarkan tentang nikmatnya surga dan di dalamnya ada Rasulullah. Karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadis yang menakjubkan, yang menjelaskan kepada kita nubuat Rasulullah, bahwasanya beginilah keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Adapun kalau mau mencari tahu, mencari kelanjutan bagaimana cara mengobati dari penyakit wahan ataupun yang semisalnya, saya sudah menulis dan punya tulisan judulnya, Anda bisa googling di Google, ya kalau googling di Google ya. Sambil dipersiapkan kalau ada pertanyaan, judulnya Sebab Datangnya Pertolongan. Saya sudah menulis sebab datangnya pertolongan. Saya sebutkan di sana ada beberapa sebab datangnya pertolongan kepada, saya sebutkan di dalam tulisan tersebut beberapa sebab yang dengan sebab tersebut datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Iya, sebab datangnya pertolongan. Mungkin ada yang mau ditanya sambil kita menunggu waktu iqamah, saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Ya. Pelan-pelan gimana? Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Sehingga kemudian saya tidak salah tangkap dan jemaah juga tidak salah tangkap ya. Ulangi sekali lagi. Iya, tidak ada seorang muslim itu yang bukan seorang muslim saja, tidak ada manusia yang berani mati. Enggak ada. Iya, tidak ada manusia yang berani mati, enggak ada. Semua kita takut akan kematian. Iya kan? Tetapi rasa takut akan kematian itu insyaallah ta'ala bisa dikurangi, bahkan bisa hilang. Dengan sebab apa? Mengetahui ada yang lebih baik dari kehidupan di muka bumi ini. Siapa sih yang gak takut mati? Semua manusia memiliki perasaan seperti itu. Takut akan kematian. Tetapi rasa takut akan kematian tersebut bisa hilang atau dikurangi minimal dengan mengetahui ada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Itulah yang kemudian menjadikan para sahabat, pejuang-pejuang kaum muslimin dan seterusnya, begitu ya. Mereka menghadapi kematian dengan gagah berani. Karena mereka tahu setelah mati, yakni apa? Ada ganjaran yang terbaik, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang mereka jalani selama ini di muka bumi. Tetapi bagi pelaku-pelaku kemaksiatan, mereka takut mati. Itu bawaan, karena secara alam bawah sadar mereka, saya tidak mau katakan fitrah,
Kata fitrah itu terlampau bagus untuk orang-orang modelnya kayak gini. Secara alam bawah sadar mereka tahu setelah mereka mati mereka akan bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang mereka perbuat. Adapun orang-orang yang melakukan ketaatan, kita semuanya takut mati. Siapa di antara Anda yang gak takut mati? Kalau ada garong nguber kita kan kabur kita. Betul. Kalau ada begal apa yang kita lakukan? Kita gas motor kita, bukan ayo sini. Kita takut, tetapi itu bisa dikurangi. Dengan mengetahui ada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan di muka bumi. Adapun orang-orang tersebut takut mati karena mengetahui setelah kematiannya bukan bertambah baik. Makanya di dalam kesempatan yang lain Rasul mengumpamakan kehidupan seorang muslim dengan kehidupan orang kafir. Dinisbatkan kepada kehidupan mereka berdua setelah kematian. Rasul mengatakan yang namanya mukmin hidup di dunia, sijil mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang mukmin penjara. Ketika dinisbatkan kepada ganjaran akhirat yang akan mereka dapatkan. Jadi seenak-enaknya hidup kita di muka bumi ini tidak lebih enak dibanding hidupnya seorang mukmin di akhirat kelak. Adapun orang-orang kafir takut mati. Karena dia merasakan kenikmatan di dunia, walaupun kenikmatannya didapatkan dengan cara yang tidak baik, tapi setelah itu mereka secara alam bawah sadar mengetahui akan bertanggung jawab di akhirat kelak dan kehidupan mereka tidak baik di sana. Adapun kalau kamu sholat, maka bayangkan itu sholatmu yang terakhir. Itu untuk membangkitkan rasa kekhusyuan. Membangkitkan rasa kekhusyuan. Dan para salafus soleh memiliki cara-cara yang modelnya seperti ini. Contohnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, Husain bin Ali bin Abi Thalib itu putih orangnya. Putih. Ketika habis berwudu, pucat wajahnya. Setiap habis berwudu pucat wajahnya. Ditanya oleh Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang lain. Saudaraku, kenapa engkau sepucat ini kalau habis wudu? Apa kata Husain bin Ali bin Abi Thalib? Memang kamu enggak tahu setelah ini saya berhadapan dengan siapa? Nah, hal-hal seperti ini harus kita bangkitkan untuk menambahkan dan memberikan kepada kita nilai kekhusyuan. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup pembahasan kita sampai di sini. Masih ada waktu? Berapa menit? Panjang komatnya. Silahkan. Enggak, di sana sudah duluan itu. Silahkan Pak. Bapak nampaknya Pak. Oh Bapak, oh enggak. Ya. Jadi enggak saya dengar Pak, saya dengar. Saya dengar. Adakah ukurannya ketika seseorang itu dikatakan dia cinta dunia atau tidak? Kalau kemudian ini disebutkan kepada bilangan semisal persen, jawabannya enggak ada. Karena cinta itu perasaan. Bagaimana caranya menakar perasaan? Ya, paham saya, paham. Enggak ada takarannya misalnya orang yang dikatakan cinta dunia kalau punya seperti ini. Enggak ada. Cinta dunia itu perasaan. Ada orang-orang yang kemudian hartanya berlimpah, tetapi harta itu tidak dipandang sedikit pun oleh dia. Ada orang-orang yang punya harta sedikit, bahkan maaf fakir miskin, obsesinya 24 jam harta. Betul kan? Maka bukan apa yang engkau miliki, tetapi bagaimana sikapmu terhadap itu. Kita hendak mengatakan apa kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Nabi Sulaiman alaihi salam, orang-orang yang kekayaannya luar biasa, belum lagi Zulkarnain.
Nabi Sulaiman, Zulkarnain, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi apakah mereka orang-orang yang tertipu dengan jumlah harta yang sedemikian yang banyak yang mereka miliki? Jawabannya tidak. Tetapi apakah ada orang yang tidak memiliki harta tetapi hidupnya terobsesi dengan harta 24 jam? Ada. Maka kata para ulama, sebenarnya bukan apa yang ada di tanganmu, tetapi apa yang ada di hatimu. Maka jangan letakkan harta itu di hati, cukup letakkan harta itu di tangan. Kalau harta di tangan itu jumlahnya banyak deh Ustadz, banyak, enggak segini lagi, banyak. Tapi sebanyak ini sedikit pun tidak merasuk ke dalam hati kita, aman. Aman. Harta ini jumlahnya banyak. Dari sono ke sono, banyak banget deh. Tapi sedikit pun tidak masuk ke dalam hati kita, aman. Sudah hartanya sedikit, memenuhi hati, celaka. Gimana? Berat. Makanya jangan sekali-kali, ini indah sekali. Dunia ini, nah antum yang belajar bahasa Arab, insya Allah antum paham Ustaz. Antum yang belajar bahasa Arab, tahu kenapa dunia dinamakan dunia. Karena dunia itu selain dunia. Betul? Kalau kemudian ada lafaz tahta dunia, tahat itu atas, dunia itu bawah. Dunia itu telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di bawah kita. Betul gak ini? Dunia ini telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di bawah kita. Maka jangan sekali-kali Anda pikul. Jangan dibawa ke sini. Apalagi Anda masukkan ke dalam hati Anda. Dunia ini telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di kaki kita. Maka jangan sekali-kali kita pikul di pundak kita, apalagi dimasukkan ke dalam hati kita. Sesak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.